Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Sela Amalia akan menjelaskan tentang bagaimana itu pengaplikasian kurikulum kimia berbasis IMTAK untuk SMA. Baik, selanjutnya itu di sini ada mm, identitas sekolah, di mana kita mengambil nama sekolahnya di sini SMA Muhammadiyah 1 Palembang, tingkatan sekolahnya sekolah menengah atas, dan bidang studinya fokus pada kimia, di mana fokusnya di sini pada integrasi IMTAK dalam pembelajaran kimia untuk membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah sekaligus akhlak yang baik. Selanjutnya, landasan perancangannya dan pengembangan kurikulumnya. Di sini pengembangan kurikulum kimia berbasis IMTAK di SMA dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis, dan kebijakan-kebijakan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama ada landasan teologis. Di sini dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran, di mana pembelajaran kimia diarahkan pada pemahaman tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Kedua ada landasan filosofis, di mana di sini tuh pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inklusif dan humanis. Selanjutnya ada landasan kultural. Kurikulum ini memadukan globalisasi ilmu kimia dengan lokalitas budaya dan keagamaan, sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi sains dan relevan dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat sekitar. Yang keempat adalah landasan sosiologis, eh, di mana kurikulum kimia berbasis IMTAK ini memperhatikan keberagaman sosial dan budaya. Yang kelima ada landasan psikologis. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan karakter siswa yang tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional. Dan terakhir ada landasan yuridis, di mana kurikulum ini dirancang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Eh, Undang-Undang Nomor dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya ada visi dan misi, di mana visinya sendiri itu yaitu terwujudnya kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan landasan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Unggul, Islami, berkemajuan, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada misi dari sekolah. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan tentu. Yang kedua itu melaksanakan pembiasaan ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada membudayakan disiplin, perilaku religius, saling menghargai, peduli, santun, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya menekankan proses bimbingan belajar yang intensif untuk meningkatkan perolehan nilai. Selanjutnya melaksanakan program pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di PTN dan PTS favorit. Selanjutnya melaksanakan program pembelajaran, pembinaan, dan latihan yang mampu mengkualisasi jati diri siswa. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran berbasis TIK atau IT. Selanjutnya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan. Itu adalah visi dan misi dari sekolah SMA 1 Muhammadiyah Palembang. Di mana selanjutnya di sini ada tujuan sekolah. Di sini ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, di mana tujuan jangka panjangnya itu ada beberapa poin. Saya akan membacakan beberapa poin saja. Yang pertama itu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena tentunya ini sekolah Islam, jadi di sini tuh dia harus tujuan jangka panjangnya tentu tentang meningkatkan kualitas keimanan. Selanjutnya ada menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mungkin eh, di antaranya itu tujuan jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Selanjutnya ada tujuan jangka pendeknya, di mana siswa dapat melaksanakan sholat dan ibadah khusus lainnya secara tertib dan teratur berdasarkan tuntutan Islam seperti yang diajarkan di perguruan Muhammadiyah.
Selanjutnya, siswa semakin tertib dalam melaksanakan upacara bendera, peringatan hari Hari Besar Nasional dan keagamaan. Itu merupakan beberapa poin di antara tujuan jangka pendeknya. Selanjutnya ada integrasi, di mana nilai-nilai IMTAK dalam pembelajaran kimia, integrasi IMTAK dalam kimia, dilakukan dengan mengkaitkan konsep-konsep kimia dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Di mana yang pertama di sini ada kita ambil topik kimia sebagai pelarut universal. Konsep IMTAK-nya, pentingnya air dalam kehidupan dan perintah Allah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian. Selanjutnya mungkin dapat dibaca sendiri-sendiri, di mana air ada selanjutnya itu ada reaksi kimia, tata nama senyawa, dan selanjutnya yaitu ada strategi. Selanjutnya pendekatan kontekstual, di mana strategi ini mencakup seperti pendekatan kontekstual, diskusi reflektif, praktikum yang berbasis imtak. Saya akan membacakan apa sih itu pengertian dari praktikum yang berbasis imtak, di mana setiap praktikum kimia itu dilengkapi dengan refleksi mengenai pentingnya menjaga kebersihan laboratorium dan kesadaran terhadap keselamatan kerja sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan yang diberikan. Selanjutnya, apa sih ciri khas dari kurikulum kimia berbasis imtak itu? Ciri khasnya yaitu yang pertama ada integrasi sains dan nilai-nilai religius. Yang kedua ada pembentukan karakter melalui sains. Yang ketiga praktikum berbasis nilai etis. Keempat kajian kimia mengacu pada teks agama, di mana kajian kimia mengacu pada teks agama ini yaitu mengaitkan fenomena kimia dengan ayat-ayat Al-Quran atau teks agama lainnya, seperti air sebagai sumber kehidupan. Yang kelima ada pembelajaran reflektif. Yang keenam penekanan pada keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Ketujuh pengembangan soft skill spiritual. Dan yang terakhir evaluasi berbasis karakter dan spiritual. Di mana selanjutnya di sini ada rencana pembelajaran kimia berbasis imtak. Bisa dibaca sendiri, di mana ini ada beberapa minggu untuk rencana pembelajarannya ini dengan metode diskusi, ceramah, praktikum, dan praktikum. Ini merupakan pelajaran kimia berfokus pada imtak. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi dalam penerapan kurikulum imtak berbasis kimia tidak hanya meliputi penguasaan konsep-konsep kimia, tapi juga pemahaman siswa tentang nilai-nilai Islam yang terkait dengan materi tersebut. Di evaluasi itu dapat dilakukan untuk anak murid itu melalui pertama tes teori kimia, meliputi pemahaman konsep kimia. Kedua praktikum, tentunya ini tentang kimia pasti ada praktikum. Yang ketiga refleksi, di mana di sini tuh setiap siswa diwajibkan menulis refleksi mengenai hubungan konsep kimia dengan ajaran Islam yang telah di setiap pembelajaran. Selanjutnya ada profil lulusan. Apa sih bagaimana harapan kita terhadap lulusan eh, di program kita ini, sekolah kita ini? Yang pertama itu ada mudah berbasis imtak, di mana memiliki pemahaman mendalam tentang ilmuwan, konsep-konsep kimia dengan kemampuan mengkaitkan dengan kebesaran Allah dan ajaran Islam. Selanjutnya, pendidikan masa depan, di mana di sini siswa yang mampu menyampaikan ilmu yang dipelajari kepada orang lain, baik secara formal maupun informal dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya ada penjagaan lingkungan yang berbasis ilmu. Siswa yang memahami bagaimana proses-proses kimia dapat berdampak pada lingkungan yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Bisa dilihat sendiri di sini, ini merupakan capaian pembelajaran yang telah kami buat, di mana di sini ada sikap, pengetahuan, serta keterampilan, di mana ini mencakup bagaimana cara siswa itu mendapatkan mendapatkan sikap yang baik, pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus.
Ini selanjutnya ada peta hubungan CPL dengan topik pembelajaran kimia berbasis IMTAK. Di mana di sini gabungan antara itu tadi, CPL ini capaian belajar. Jadi setiap siswa itu yang di kelas kita itu harus bisa mencapai ini agar menjadi lulusan yang baik. Baiklah, selanjutnya mungkin di sini ada rencana pembelajaran atau modul ajar akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sela Amelia. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul ajar. Jadi di sini kami membuat modul ajar untuk kelas, ada untuk kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Yang pertama itu modul ajar kurikulum kimia berbasis IMTAK untuk kelas 10. Sini kami mencantumkan informasi umum yang terdiri dari nama sekolah. Di sini kami menggunakan nama sekolah yaitu SMA 1 Muhammadiyah Semarang, mata pelajaran kimia, kelas atau semester, kelas 10, semester 1, fokus pembelajaran kimia dasar berbasis IMTAK atau Iman dan Takwa. Alokasi waktu yaitu 3 jam pelajaran per minggu. Guru pengampu Titis Anggreni Setiorini, SPD, dan tahun ajaran 2024-2025. Kemudian untuk kompetensi dasar dan kompetensi inti. Adapun kompetensi intinya atau KI-nya itu KI 1 spiritual, yaitu mampu untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 sosial, mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, dan proaktif. Ketiga, pengetahuan, mampu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4, keterampilan, mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kemudian, kompetensi kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu mampu menghayati kebesaran Tuhan dalam keteraturan dan keajaiban ciptaannya yang tercermin dalam fenomena kimia, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam belajar kimia, serta bekerja sama dalam kelompok. Memahami konsep atom, unsur, senyawa, molekul, dan reaksi kimia. Melakukan percobaan sederhana untuk mengamati fenomena kimia di sekitar, serta menyajikan hasil pengamatan dengan pendekatan ilmiah. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyadari keagungan ciptaan Tuhan melalui keteraturan sistem alam dan kimia, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempelajari ilmu kimia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, memahami struktur atom, sistem periodik unsur, dan hukum dasar kimia, menerapkan konsep-konsep dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan sederhana untuk menguji hukum-hukum dasar kimia dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian, materi pembelajaran. Materi 1 itu ada mengenai konsep atom. Dalam pembelajaran nanti dijelaskan mengenai pengertian dari atom, kemudian model-model atom, kemudian hubungan materinya dengan kurikulum berbasis IMTAK.
Keteraturan struktur atom dan keajaiban ciptaan Tuhan terlihat dari cara partikel-partikel subatom saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan yang memungkinkan terbentuknya materi di alam semesta. Ini mencerminkan keteraturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian ada materi kedua yang membahas mengenai unsur dan sistem periodik, di mana nanti dijelaskan mengenai pengertian unsur dan senyawa, kemudian sistem periodik unsur, pengelompokan unsur, dan makna spiritual dari keteraturan sistem periodik unsur. Keteraturan unsur-unsur dalam tabel periodik mencerminkan keseimbangan dan keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan dalam alam semesta. Melalui pemahaman ini, siswa diajak untuk mengagumi keindahan alam semesta yang teratur. Kemudian materi ketiga mengenai hukum dasar kimia, di mana nanti dijelaskan mengenai hukum kekekalan massa, Lavoisier, hukum perbandingan tetap, Proust, hukum Avogadro, dan refleksi nilai imtak, yaitu hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan keteraturan massa dan perbandingan unsur, mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai hukum Tuhan yang tertib dan teratur. Dan materi 4 membahas mengenai reaksi kimia, di mana nanti dijelaskan mengenai pengertian reaksi kimia, jenis-jenis reaksi kimia, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana reaksi kimia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses memasak, pembuatan bahan bangunan, dan industri energi. Memahami reaksi kimia mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud pengamalan nilai-nilai imtak. Dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada model pembelajaran, di mana model pembelajaran yang kami pakai yaitu Discovery Learning dan PBL atau Problem Based Learning. Dan metode pembelajarannya ada ceramah dan diskusi interaktif, eksperimen sederhana dalam kelompok, dan penugasan individu dan kelompok. Dan media dan sumber belajar. Adapun media pembelajaran yang kami gunakan yaitu melalui video pembelajaran, kemudian menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan bahan dan alat eksperimen kimia sederhana. Kemudian sumber belajarnya yaitu ada melalui buku teks kimia kelas 10. Kemudian kami juga menggunakan modul pembelajaran kimia berbasis imtak dan Al-Quran sebagai referensi nilai-nilai imtak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari ada kegiatan pendahuluan, seperti membuka pelajaran dengan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Itu alokasi waktunya sekitar 15 menit. Kemudian kegiatan intinya menjelaskan mengenai eksplorasi konsep-konsep dasar atom dan hukum kimia, diskusi kelompok mengenai keteraturan unsur dalam tabel periodik, melakukan percobaan sederhana tentang reaksi kimia dan membahas hasilnya dalam kelompok, dan menghubungkan hasil percobaan dengan nilai-nilai spiritual. Itu alokasi waktunya sekitar 90 menit. Kemudian untuk penutup, penutup itu ada refleksi, kemudian nanti guru memberikan rangkuman materi dan tugas, dan penutupan dengan doa. Itu alokasi waktunya 15 menit. Kemudian untuk penilaian, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian tugas dan latihan. Untuk tugas individu itu siswa
Disuruh untuk menyusun tabel periodik dengan menjelaskan keteraturan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan sifat kimianya. Kemudian untuk tugas kelompok, siswa diminta untuk melakukan percobaan sederhana tentang hukum kekekalan massa dan menyajikan laporan hasil percobaan. Dan untuk remedial dan pengayaan, untuk remedial, peserta didik yang belum mencapai kompetensi akan diberikan bimbingan tambahan dan latihan soal yang lebih sederhana. Dan untuk pengayaan, peserta didik yang sudah mencapai kompetensi akan diberikan tugas pengembangan seperti membuat proyek sederhana yang berkaitan dengan aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk refleksi guru, setelah setiap pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman siswa, serta nilai spiritual yang ditanamkan. Dan selanjutnya, modul ajar kurikulum kimia berbasis IMTAK untuk kelas 11. Di sini sama, kami menggunakan nama sekolah yaitu SMA 1 Muhammadiyah Semarang. Untuk pelajaran kimia semester kelas atau semesternya kelas 11 semester 1. Fokus pembelajarannya kimia lanjutan berbasis IMTAK, Iman dan Taqwa. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Ya, ada sedikit kesalahan tadi, maksudnya SMA 1 Muhammadiyah Palembang. Alokasi waktunya tadi 3 jam pembelajaran per minggu, kemudian guru pengampunya Stella Amalia SPD tahun ajaran 2024-2025. Kemudian untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, kompetensi inti 1, spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2, sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan proaktif. KI 3, pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4, keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kemudian kompetensi dasar, menghayati kebesaran Tuhan dalam keteraturan hukum-hukum alam yang berlaku dalam kimia, menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melakukan eksperimen dan kegiatan kelompok di laboratorium, memahami konsep termokimia, kesetimbangan kimia, dan laju reaksi dalam kaitannya dengan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan untuk menguji kesetimbangan kimia dan laju reaksi, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan ilmiah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menghayati kebesaran Tuhan melalui keteraturan sistem energi dan dinamika reaksi kimia. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama dalam mempelajari ilmu kimia di laboratorium. 3. Memahami konsep termokimia, kesetimbangan kimia, dan laju reaksi. 4. Menerapkan konsep-konsep kimia dalam fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. 5. Melakukan percobaan untuk menguji hukum termokimia dan laju reaksi, serta menyajikan hasilnya secara ilmiah. Untuk materi pelajarannya, materi pertama yaitu tentang termokimia, mana nanti dijelaskan mengenai pengertian termokimia, reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian materi mengenai entalpi, hukum Hess, dan nanti dijelaskan juga tentang keagungan Tuhan dalam termokimia. Kemudian materi 2 tentang kesetimbangan kimia, di mana nanti dijelaskan mengenai pengertian kesetimbangan kimia, prinsip Le Chatelier, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, makna spiritual dalam kesetimbangan.
Kemudian materi 3 yaitu mengenai laju reaksi, mana nanti dijelaskan mengenai pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Kemudian dijelaskan juga mengenai teori tumbukan dan makna imtak dalam laju reaksi. Sama seperti laju reaksi yang dapat dipercepat oleh faktor eksternal, manusia pun bisa mempercepat kemajuan dirinya melalui faktor-faktor seperti kerja keras, disiplin, dan doa. Segala sesuatu di dunia ini bekerja menurut hukum-hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan kita wajib memanfaatkannya dengan baik. Kemudian pendekatan pembelajaran. Untuk model pembelajarannya, sini menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL dan juga pendekatan discovery learning. Dan untuk metode pembelajaran menggunakan metode ceramah interaktif untuk penjelasan konsep, eksperimen laboratorium sederhana untuk membuktikan prinsip termokimia, kesetimbangan dan laju reaksi, dan diskusi kelompok untuk menganalisis hasil eksperimen. Kemudian media dan sumber belajar. Media pembelajarannya itu menggunakan video pembelajaran interaktif, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan serta alat dan bahan eksperimen di laboratorium kimia. Kemudian untuk sumber belajarnya itu bisa menggunakan buku teks kimia kelas 11 sesuai kurikulum 2024. Bisa juga menggunakan modul pembelajaran berbasis imtak dan referensi dari Al-Quran terkait kesetimbangan alam dan fenomena kimia. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, yang mana kegiatannya itu terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu alokasi waktunya 15 menit, kegiatan inti 90 menit, penutup 15 menit. Untuk deskripsi kegiatan itu bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, penilaian. Untuk jenis penilaiannya itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Untuk indikatornya bisa kalian baca sendiri. Kemudian tugas dan latihan. Untuk tugas individu itu siswa diminta untuk membuat laporan hasil eksperimen tentang pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan untuk tugas kelompok, siswa diminta untuk menganalisis bagaimana prinsip Le Chatelier bekerja dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam reaksi industri kimia. Kemudian remedial dan pengayaan. Untuk remedial, siswa yang belum mencapai kompetensi akan diberikan bimbingan tambahan dan latihan soal yang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Untuk pengayaan, siswa yang sudah mencapai kompetensi akan diberikan tugas pengembangan seperti proyek kecil tentang penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Kemudian untuk refleksi guru, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan siswa serta nilai-nilai imtak yang tercermin dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya modul ajar untuk kelas 12 SMA. Untuk nama sekolahnya masih sama, SMA 1 Muhammadiyah Palembang, mata pelajaran kimia, kelas atau semester kelas 12 semester 1, fokus pembelajaran, kimia lanjutan berbasis imtak, alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu, guru pengampu Risma SPD, tahun ajaran 2024-2025. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi inti, KI 1 spiritual,
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI2, sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan proaktif. KI3, pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kompetensi dasar, menghayati kebesaran Tuhan dalam keteraturan hukum-hukum alam yang berlaku dalam reaksi kimia organik dan kimia fisik, menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melakukan eksperimen kimia organik dan fisik, memahami konsep reaksi redoks, elektrokimia, serta kimia organik, dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan untuk menguji reaksi redoks dan elektrokimia, serta menyajikan hasil dalam bentuk laporan ilmiah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat satu, menghayati kebesaran Tuhan dalam keteraturan hukum alam dalam reaksi kimia, terutama dalam reaksi redoks dan kimia organik, menunjukkan sikap tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama dalam mempelajari reaksi kimia di laboratorium, memahami konsep reaksi redoks, elektrokimia, dan dasar-dasar kimia organik, menerapkan konsep-konsep kimia dalam fenomena sehari-hari seperti proses elektrolisis, baterai, korosi, dan aplikasi senyawa organik. Melakukan percobaan reaksi redoks dan elektrokimia, serta menyajikan hasilnya dalam laporan ilmiah. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi 1 itu membahas mengenai reaksi redoks dan elektrokimia, di mana nanti dijelaskan mengenai pengertian reaksi redoks, bilangan oksidasi, elektrokimia, serta aplikasi elektrokimia. Kemudian nanti dijelaskan juga mengenai IMTAK dalam elektrokimia, di mana keteraturan dalam reaksi redoks dan elektrokimia mencerminkan kebesaran Tuhan yang menciptakan sistem energi yang sempurna dan dapat dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan hidup. Sikap hemat energi dan pemeliharaan lingkungan melalui teknologi hijau juga merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya, materi 2 yaitu membahas mengenai kimia organik. Di, di sini dijelaskan mengenai pengertian kimia organik, klasifikasi senyawa organik, reaksi-reaksi dalam kimia organik, kemudian penerapan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana sih kaitan IMTAK dengan kimia organik. Dan untuk pendekatan pembelajaran, untuk model pembelajarannya menggunakan pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan inquiry based learning, pembelajaran berbasis penemuan. Dan untuk metode pembelajarannya itu diskusi interaktif tentang konsep redoks dan kimia organik, eksperimen laboratorium sederhana seperti elektrolisis dan reaksi oksidasi reduksi, dan presentasi hasil proyek kelompok terkait penerapan kimia organik dan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media dan sumber belajar. Untuk media pembelajaran itu menggunakan video pembelajaran interaktif, LKPD, alat dan bahan eksperimen di laboratorium kimia. Untuk sumber belajar, sini menggunakan buku teks kimia kelas 12 yang sesuai dengan kurikulum 2024, modul pembelajaran berbasis IMTAB, dan referensi dari Al-Quran terkait keseimbangan alam dan fenomena kimia.
Langkah-langkah pembelajaran. Di mana di sini terbagi menjadi 3 kegiatan, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya itu membuka pembelajaran dengan doa, kemudian persepsi, yaitu mengaitkan materi kimia dengan keteraturan alam dan kebesaran Tuhan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk alokasi waktunya itu 15 menit. Dan untuk kegiatan inti, nanti guru itu menjelaskan mengenai eksplorasi konsep redoks dan kimia organik melalui diskusi dan eksperimen, melakukan percobaan sederhana tentang elektrolisis dan reaksi redoks, dan melakukan diskusi kelompok hasil eksperimen dan mengaitkan dengan nilai-nilai IMTAK. Itu alokasi waktunya 90 menit. Dan untuk kegiatan penutup, melakukan refleksi tentang peran manusia dalam menjaga lingkungan dan pemanfaatan kimia yang bertanggung jawab. Kemudian guru memberikan rangkuman materi dan tugas. Dia melakukan penutup dengan doa. Alokasi waktunya itu 15 menit. Untuk penilaian, untuk penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Di mana indikator untuk penilaian sikap itu peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam percobaan kimia organik dan elektrokimia. Instrumennya itu observasi selama pembelajaran. Kemudian untuk nilai penilaian pengetahuan, indikatornya peserta didik memahami konsep redoks dan kimia organik serta mampu menjelaskan penerapannya dalam kehidupan. Untuk instrumennya yaitu tes tertulis dan lisan. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, indikatornya peserta didik mampu melakukan percobaan elektrokimia dan redoks serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan ilmiah. Untuk instrumennya itu melalui praktik dan presentasi. Selanjutnya tugas dan latihan. Untuk tugas individu itu siswa disuruh untuk menyusun laporan hasil percobaan tentang elektrolisis dan aplikasi elektrokimia dalam industri. Untuk tugas kelompok, siswa diminta untuk membuat proyek mengenai penerapan kimia organik dalam kehidupan seperti analisis bahan bakar fosil dan pembuatan plastik ramah lingkungan. Selanjutnya remedial dan pengayaan. Untuk remedial, siswa yang belum mencapai kompetensi diberikan bimbingan tambahan dan tugas pengayaan sederhana. Dan untuk pengayaan, siswa yang sudah mencapai kompetensi diberikan tugas untuk melakukan penelitian kecil terkait aplikasi kimia organik atau elektrokimia dalam dunia industri. Selanjutnya, refleksi guru. Guru melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan pendekatan serta metode yang lebih baik dalam mengembangkan potensi siswa, serta menyelaraskan dengan nilai-nilai IMTAK. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kurikulum kimia berbasis IMTAK di SMA. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.